Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya kita boleh ada pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Untuk itu mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan kehidupan kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang setia dalam hidup kami. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hati ya Tuhan, ubah hati kami seputih hatimu, setulus salibmu ya Tuhan. Kasihmu Tuhan, Tuhan. Biar mataku
jadi, ku mau jadi sepenuh. Segala pujian bagimu. Ya Tuhan, oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami pagi hari ini. Engkau yang menjamah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya Yesus yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia adalah Raja. Dialah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama,
Dia penyelamat kami. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku bebas Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Amin. Ku telah bebas, bebas dari dalamku. Kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Amin. Kami bebas karena kuasa-Mu Tuhan. Bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya Kuasa darah-Nya aku bebas. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, benar bahwa oleh karena kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Karena pengampunan-Mu kami bebas. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang membuat kami tetap bertahan di tengah pencobaan yang sedang terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Amin ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
gentar sebab Engkau ada bersama kami. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, penuhi dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, nyatakan segalanya bagiku. Percaya, Percaya, ya Tuhan, janji-Mu ajaib dalam hidup kami. dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku Berserah berserah di dalam kekuatan, ku percaya, kami percaya pada setiap janji-Mu ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Pagi ini kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Saat ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan mengenai kehadiran-Mu mengubah duniaku. Kehadiran-Mu mengubah duniaku. Nah, biasanya frase ini khususnya di antara orang-orang muda biasa, remaja-remaja yang lagi kasmaran, biasanya frase ini muncul sebagai gombalan kepada pasangannya ya. Kehadiran-Mu mengubah duniaku. Namun pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana frase yang sama sebenarnya tepat diaplikasikan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Minggu yang lalu kita baru saja memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, bagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan di situ kita melihat bagaimana dalam peristiwa Pentakosta itu pada hari di mana gereja-gereja merayakan, memperingati kembali akan pencurahan Roh Kudus, khususnya kita di Indonesia, gereja-gereja merayakannya secara khusus. Biasanya dibarengi dengan doa berantai selama 10 hari. Bahkan ada gereja-gereja membarenginya juga dengan puasa. Namun kemudian kalau berbicara mengenai Roh Kudus yang hadir, mengurapi kita, memenuhi kita, kadang-kadang saya juga berjumpa dengan pertanyaan. Baik itu mahasiswa yang bertanya di kelas maupun kadang-kadang berjumpa dengan jemaat yang bertanya mengenai orang-orang yang nampaknya atau mengaku sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memanifestasikan karunia-karunia rohani dalam ibadah-ibadah, berbahasa roh, bernubuat. Namun kemudian bertanya, apakah antara karunia-karunia rohani tersebut berbanding lurus dengan karakter seseorang?
Apakah orang yang seringkali berbahasa roh, bernubuat kemudian pasti menjadi orang yang karakternya sudah pasti oke? Nampaknya pertanyaan ini muncul dari latar belakang bahwa realita yang dijumpai nampaknya tidak berbanding lurus antara seseorang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus dengan realita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Untuk memahami hal ini, saya mau mengajak kita pada saat ini untuk melihat bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita akan melihat contoh seorang tokoh dalam Alkitab, bagaimana prosesnya sebenarnya, dan bagaimana kita memahami antara proses di dalam diri kita, lalu kemudian kita bicara mengenai pemberdayaan dan kuasa Roh Kudus, karunia-karunia rohani dalam hidup orang percaya, dan bagaimana kaitannya dengan proses pertumbuhan karakter kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang juga merupakan salah satu tokoh penting, salah satu tokoh kunci kalau kita membaca kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 saat pencurahan Roh Kudus. Dari tokoh ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya hal ini perlu kita pahami. Untuk itu kita akan membaca pada bagian sebelumnya, bukan di Kisah Para Rasul pasal 2, namun justru pada kitab sebelumnya kita melihat bagaimana tokoh ini dalam kisah yang akan, dalam nats yang akan kita baca, itu merupakan salah satu titik krusial, salah satu titik penting dalam kehidupan tokoh ini, yang kemudian nanti mencapai puncaknya kita melihat dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ketika akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kalau kita melihat bagian dari nats yang kita baca ini sebenarnya rentetan kalau kita melihat bagian pengajaran atau perjumpaan Tuhan Yesus menjelang hari-hari terakhir dia akan terangkat ke surga setelah kebangkitannya. Dan kalau kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya, kalau kita membaca bagian sebelumnya sebenarnya dari perikop ini, Petrus kemudian diikuti oleh beberapa temannya yang lain, murid-murid, mereka kembali pergi menjala ikan, dan kisah ini di mana Tuhan Yesus menjumpai mereka di pinggir pantai, menunggu mereka yang baru pulang, baru sandar perahunya habis menjala ikan. Dan pagi-pagi Tuhan Yesus menunggu mereka di pantai
berjumpa dengan mereka. Dan kalau kita melihat mengapa bagian ini menjadi bagian yang penting, nanti kita akan melihat lebih lanjut kalau kita memahami karakter Petrus dan mengapa peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Petrus. Kita mengenal Petrus dalam catatan-catatan kitab Injil. Kita mengenal dia sebagai pribadi salah satu murid yang paling menonjol di antara murid-murid yang lain. Dan kelihatannya selalu ngomong duluan. Nampaknya dia mengangkat dirinya sendiri jadi ketua kelas di antara teman-teman kelasnya yang lain. Dan kalau kita mengamati tipikal kepribadian Petrus ini, kalau kita mau lihat ciri-cirinya dan kelompokkan dia, kalau kita melihat pengelompokan tipe kepribadian menurut Carl Jung, nampaknya Petrus ini tergolong orang yang ekstrovert. Orang ekstrovert itu adalah orang yang komunikatif, vokal, dan cenderung rame, dan cenderung ngomong dulu baru mikir belakangan karena cenderung spontanitas ketika ada sesuatu. Dan kita melihat dalam catatan-catatan kitab Injil, Petrus cenderung begini, sampai Tuhan Yesus sendiri pernah menegur dia karena pernyataannya. Namun kita melihat di sini menarik kalau kita memperhatikan pada bagian ini, dalam nats yang kita baca ada dua nama yang disebutkan dalam catatan Yohanes. Di sini kita melihat ada dua sebutan nama Petrus di sini sebenarnya. Kita mungkin berpikir yaitu nama lengkapnya, Simon Petrus. Sebenarnya nama aslinya kalau kita menelusuri, sebenarnya nama aslinya yang diberikan oleh orang tuanya itu Simon. Itu sebabnya di sini Tuhan Yesus menyapa dia Simon bin Yohanes atau Simon anak Yohanes. Kalau kita memperhatikan, kalau begitu nama Petrus ini muncul dari mana? Petrus ini sebenarnya adalah julukan atau nama yang diberikan kemudian. Siapa yang memberi nama ini kepada Simon? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 42 bagian B, dalam Yohanes pasal 1 ayat 42 bagian B, di situ kita melihat pada saat perekrutan murid-murid. Saat perekrutan murid-murid, Tuhan Yesus kemudian saat Simon ini direkrut untuk jadi murid, dalam ayat 42 bagian B di situ dikatakan, Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Lalu kemudian Yohanes di situ memberikan catatan, artinya Petrus. Karena memang Kefas di sini, Kefas ini adalah nama dalam bahasa Aram. Pada zaman Tuhan Yesus, bahasa pergaulan sehari-hari itu bahasa Aram yang dipakai. Bahasa Ibrani itu dipakai dalam ibadah-ibadah dan dalam situasi formal. Namun dalam pergaulan sehari-hari bahasa Aram yang dipakai. Jadi Kefas di sini ini bahasa Aram sebenarnya setara dengan Petros atau Petrus dalam bahasa Yunani. Itu sebabnya di sini kita melihat Yohanes memberikan terjemahannya. Ketika Tuhan Yesus memberi nama kepadanya Kefas, lalu kemudian dalam kurung di situ artinya Petrus. Simon di sini kita melihat Simon ini sebenarnya bentuk atau adaptasi ke dalam bahasa Yunani dari nama Ibrani Simeon. Jadi dalam bahasa Ibrani Simeon diadaptasi ke dalam bahasa Yunani menjadi Simon, yang artinya dia yang telah mendengar. Jadi Simeon itu dalam bahasa Ibrani dia yang telah mendengar. Namun kemudian di sini kita melihat Tuhan Yesus kemudian memberikan nama yang baru kepadanya. Engkau akan disebut Kefas. Kefas itu artinya stone atau rock, batu karang. Dan kita akan melihat bagaimana nama ini sebenarnya merupakan simbolisme dari perjalanan pertumbuhan kehidupan Petrus, di mana dia yang dari tadinya Simon, bagaimana dia kemudian menjadi batu karang, menjadi Petrus. Dan itu kita lihat kemudian terjadi pada bagian selanjutnya. Setelah titik penting dalam nats yang sudah kita baca tadi, yaitu kita sampai di kitab Kisah Para Rasul. Mengapa catatan di Injil Yohanes yang baru saja kita baca tadi ini saya sebut sebagai titik yang penting? Karena kalau kita membaca mengapa di sini sampai perlu 3 kali
Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Mengapa perlu diulang sampai 3 kali? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang-orang yang pernah menjabarkan, oh iya di situ dipakai kata mengasihi, itu dipakai istilah-istilah yang berbeda dalam bahasa Yunani, yang sebenarnya itu sendiri masih bicara mengenai perdebatan. Di situ bicara mengenai agape, phileo dan seterusnya. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari sisi psikologi, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini sampai bertanya 3 kali, ini sebenarnya proses terapi emosional untuk pemulihan emosi Petrus. Mengapa Petrus perlu diterapi? Jangan lupa, sebelumnya kita melihat bahwa Petrus gagal. Di ruang atas itu, waktu mereka melakukan perjamuan terakhir, apa yang Petrus katakan? Saat yang lain tergoncang, saya akan tetap kokoh. Aku akan mati bersamamu. Namun apa yang terjadi? Dia justru menyangkal Tuhan Yesus. Kegagalan terjadi. Lalu kemudian di sini waktu Tuhan Yesus menjumpai mereka, justru Petrus yang berinisiatif mengajak teman-temannya pergi untuk menangkap ikan lagi. Dan di sini kita melihat proses pemulihan dari rasa malu karena kegagalan, shame yang dialami oleh Petrus. Dan kalau kita membaca Alkitab, shame, perasaan malu itu merupakan emosi negatif pertama yang dicatat dalam Alkitab. Dan shame ini telah mengkamiri peradaban manusia sejak kejatuhan. Dan kalau kita memahami lebih lanjut, sebenarnya shame ini itu yang kemudian bisa memicu berbagai reaksi-reaksi negatif yang lain, emosi-emosi negatif yang lain yang dipicu oleh shame ini sebenarnya, yang bahkan kemudian bisa membuat orang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih cenderung destruktif dibanding konstruktif sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri, defense mechanism terhadap shame, perasaan malu yang dirasakan. Lihat aja Petrus, setelah mengalami kegagalan apa yang terjadi? Dia malah mengajak teman-temannya untuk pergi menangkap ikan lagi. Sehingga di sini saya melihat ketika Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, Petrus yang ekstrovert, yang selalu cenderung berfokus secara eksternal, melihat apa yang terjadi secara eksternal dan bereaksi, cenderung reaktif. Namun ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya 3 kali di sini, mengajak Petrus untuk kembali melihat ke dalam dirinya. Introspeksi, melihat secara internal. Kalau selama ini dia cenderung lebih berfokus kepada hal-hal yang eksternal, lalu kemudian dengan cepat berespon, bereaksi terhadap apa yang ada, sehingga cenderung bertindak dulu baru mikir belakangan. Namun di sini ketika Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Petrus, sebelum nanti puncaknya dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian transformasi terjadi dengan luar biasa, dimulai dengan pemulihan internalnya di sini. Tuhan Yesus memberikan terapi emosional kepada Petrus untuk mengalami revitalisasi dan transformasi yang seutuhnya dalam perjalanan iman kita. Seperti halnya Petrus, kita pun perlu memulai dengan mengenali diri kita secara internal, kondisi emosional kita secara internal, sehingga ketika kita kemudian diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, maka transformasi dan revitalisasi itu bisa terjadi secara utuh dalam diri kita. Mengapa ini penting? Karena kita sendiri menjumpai realitanya. Seperti di awal tadi saya menyinggung di bagian awal, saya berjumpa dengan orang-orang yang bertanya. Karena ada nampaknya diskrepansi, perbedaan antara orang-orang yang memanifestasikan karunia-karunia rohani dengan pertumbuhan karakternya. Pergumulan untuk bertumbuh dari segi karakter sebagai orang-orang percaya. Dan kita melihat di sini bagaimana prosesnya terjadi. Petrus tanah liat, kemudian
menjadi batu karang yang sesungguhnya pada akhirnya di dalam prosesnya. Sehingga kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di situ kita melihat kisah pencurahan Roh Kudus, dan kita melihat bagaimana di situ khususnya dalam ayat 14 sampai ayat 41, Petrus yang telah diberdayakan oleh Roh Kudus, dia yang tadi sudah mengalami pemulihan secara emosional dalam nats yang sudah kita baca dalam Yohanes 21 tadi. Lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, diberdayakan oleh Roh Kudus, karakternya, tipikal kepribadiannya yang memang ekstrovert, vokal, ketika kemudian akhirnya dipulihkan, lalu kemudian diberdayakan oleh Roh Kudus, kita lihat apa yang terjadi. Petrus orang pertama dari antara murid-murid yang kemudian spontannya masih ada. Namun kita melihat spontanitasnya bukan lagi ngomong tanpa mikir seperti dalam kisah-kisah yang kita baca di kitab Injil. Namun kita melihat di sini ketika dia secara spontan, ketika orang berkumpul mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Di situ dicatat kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus yang spontan berdiri dan mulai berkhotbah. Karakternya mengalami transformasi, direvitalisasi kembali. Sehingga kepribadiannya, tipikal kepribadiannya yang nampaknya sebelumnya cenderung spontan dan agak gerasa-gerusu, namun sekarang kita melihat di sini menjadi pribadi yang justru menjadi ujung tombak. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan kita melihat bukan hanya itu saja, dalam catatan-catatan selanjutnya dalam kitab Kisah Para Rasul kita menemukan bagaimana Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami perubahan yang signifikan. Dia menjadi seorang pendoa, a man of prayer. Kita menjumpai dia kemudian seorang yang kemudian lebih memilih untuk taat melakukan firman Tuhan apapun tantangannya. Dan kalau kita melihat di sini, dia juga menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, memperhatikan orang-orang kudus, janda-janda, agar mereka bisa terpelihara. Padahal sebelumnya dia orang yang begitu cepat mengatakan, Tuhan turunkan saja api dari langit membakar orang-orang ini. Itu sebelum dia mengalami pemulihan. Namun setelah dia mengalami transformasi dan revitalisasi, apa yang terjadi? Dia penuh dengan belas kasihan, memperhatikan orang-orang miskin, janda-janda, memastikan mereka terpelihara dengan baik. Bukan hanya itu saja, kita melihat bahwa dia menjadi orang yang bukan hanya sekedar berani, namun menjadi orang yang begitu kokoh dengan pendirian, sehingga sekalipun diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama di sidang, bahkan kemudian dijebloskan ke dalam penjara, namun Petrus tidak gentar. Sebelumnya hanya pertanyaan seorang hamba perempuan bertanya kepadanya bahwa dia juga adalah pengikut Yesus, dia sudah menyangkal. Namun setelah mengalami transformasi, setelah direvitalisasi oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya, dia berani berdiri bahkan sekalipun harus dijebloskan ke dalam penjara. Ada perubahan yang terjadi, ada transformasi yang terjadi. Kita memperhatikan di sini bahkan dia kemudian orang yang selalu nampak mau ada di depan, terkemuka. Namun kalau kita membaca catatan dalam Kisah Para Rasul, kita melihat di sini dia justru dengan rendah hati memberi jalan kepada Yakobus untuk menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, pada mulanya kan di sini Petrus yang berdiri sebagai pemimpin. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Namun kita melihat selanjutnya menjadi pemimpin gereja di Yerusalem bukan Petrus, Yakobus yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Ada kerendahan hati memberi jalan kepada orang lain, murid yang lain. Dan dia yang tadinya begitu ragu-ragu untuk melayani orang-orang non-Yahudi, dia bahkan harus bertanya-tanya ketika Roh Kudus meminta dia untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Namun setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak ragu-ragu untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Bahkan pergi ke rumah Cornelius, meninggalkan tradisi-tradisi dan aturan-aturan keyahudiannya. Dan akhirnya bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi bahkan melayani
orang-orang kafir yang bukan Yahudi. Di sini kita melihat bagaimana proses internal yang terjadi dalam dirinya. Bukan hanya secara emosional mengalami pemulihan, namun pemulihan emosional kemudian dibarengi dengan kehadiran Roh Kudus. Maka Petrus menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam keterbatasan-keterbatasan kita, ketika kemudian kita melihat dalam hidup kita, ada perubahan, ada transformasi yang Tuhan kerjakan. Pertama-tama ketika kita mengizinkan, kita mengenali ada apa dalam diri kita. Kita berproses. Kita mengenali kondisi internal kita, kondisi batinia kita. Berproses mengalami pemulihan dan mengizinkan kemudian Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjadi instrumen, untuk menjadi alat yang akan dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika pemulihan secara vertikal terjadi, maka koneksi secara horizontal juga akan terjadi. Kalau kita melihat umat Tuhan, murid-murid ini, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, relasi mereka secara vertikal dipulihkan, diberdayakan, maka relasi secara horizontal juga hubungan-hubungan dengan sesama dipulihkan. Bukan hanya sesama orang percaya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagian B, dalam KPR 2 ayat 47 bagian B, di situ dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Komunitas orang percaya yang telah mengalami revitalisasi dengan kehadiran Roh Kudus akan menjadi komunitas yang akan berdampak. Amin. Komunitas orang percaya yang telah mengalami pemulihan secara internal, hubungan pribadi dengan Tuhan, akan mengalami pemulihan dalam hubungan secara horizontal dengan sesama. Dan pada akhirnya akan menjadi komunitas yang akan berdampak bagi dunia di sekeliling kita. Sehingga di sini kita melihat perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan secara batinia kita akan membawa kita untuk menjadi alat bagi kerajaan Allah. Namun kita memperhatikan di sini, kalau begitu apakah kemudian orang kemudian sudah menjadi lengkap, utuh dan sempurna? Pertanyaannya kan kembali ke situ. Kembali ke pertanyaan di awal tadi yang saya ungkapkan di awal tadi. Kenyataannya kok nampaknya tidak begitu. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan menjumpai bahwa pada para murid-murid yang pertama pun sebenarnya juga jalannya tidak selalu mulus, walaupun mereka betul sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, namun mereka masih manusia, mereka masih sedang berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita melihat beberapa catatan-catatan bagaimana proses-proses itu terjadi, bahwa sekalipun mereka memang sudah menerima Roh Kudus, namun apa yang terjadi? Masih ada gesekan. Karena mereka masih dalam proses untuk bertumbuh. Kalau kita melihat, saya mencatat di sini beberapa rujukan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana catatan-catatan relasi-relasi para murid, bahkan para rasul ini menghadapi realita hidup, bahkan setelah mereka mengalami kuasa Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan ada mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan-pelayanan mereka, tanda-tanda heran terjadi dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam komunitas mereka. Namun coba perhatikan, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, di situ kita melihat Paulus dan Barnabas ternyata masih bisa berselisih juga. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang mengalami kuasa Tuhan ternyata masih bisa berselisih. Bahkan kalau kita melihat dalam catatan KPR 15 ayat 35 sampai 41, perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu cukup tajam. Sampai membuat mereka akhirnya berpisah. Padahal ini urusan pelayanan loh. Ini urusan pelayanan, namun mereka berselisih, berbeda pandangan bahkan untuk urusan pelayanan, sehingga kemudian mereka hanya pisah jalan. Yang tadinya mereka melayani bersama-sama, sekarang jalan sendiri-sendiri. Dan masalahnya adalah terkait dengan Yohanes Markus. Paulus sudah kecewa karena dalam perjalanan misi mereka sebelumnya, Yohanes Markus ini di tengah jalan pulang, nggak tahan dia. Namun Barnabas sebaliknya
mau memberi kesempatan kedua kepada Yohanes Markus untuk mengajak dia kembali dalam perjalanan misi selanjutnya. Nah, Paulus ini orang yang keras. Kalau kita baca memang catatan-catatan selanjutnya, Paulus ini orang yang keras dan dia pun perlu berproses. Namun kita melihat dalam prosesnya yang tadinya begitu tajam perselisihan mereka karena kerasnya Paulus, sepertinya tidak mau memberi kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Namun perhatikan pada 2 Timotius 4 ayat 11. Hatinya sendiri menjadi luluh. Paulus sendiri mengalami proses pertumbuhan. Karena kalau kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, di situ dia mengatakan demikian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tadinya sampai berkelahi dengan Barnabas gara-gara Markus. Sekarang di sini ketika Paulus sendiri mengalami proses perubahan, mengalami proses pertumbuhan, dia tidak malu untuk mengatakan, utuslah Markus ke sini. Pelayanannya penting bagiku, pelayanannya berarti bagiku, kehadirannya itu signifikan buat saya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, waktu kita berproses hidup di dalam dunia ini, kita menjadi pengikut Kristus, memang itu adalah sebuah proses. Dipenuhi Roh Kudus, yes. Memanifestasikan karunia-karunia rohani, yes. Namun pada saat yang sama, kita juga masih terus berproses. Bertumbuh hari lepas hari untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan hanya itu saja, kalau kita melihat bagian selanjutnya. Contoh yang lain dalam Galatia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, di situ kita melihat apa yang terjadi. Kali ini Paulus dan Petrus yang clash. Paulus di sini dengan tegas menegur Petrus. Karena apa? Kalau kita baca di situ, menurut Paulus, Petrus ini bersifat tidak konsisten, bahkan cukup tajam di situ. Paulus menegur Petrus karena Petrus munafik. Petrus masih berproses. Walaupun dia sudah dipenuhi Roh Kudus, bertransformasi, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, namun dia juga masih perlu berproses. Karena di sini kita melihat dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Paulus menegur dia karena dia munafik. Bisa dibaca detailnya, ada apa di situ, mengapa Paulus menegur Petrus dengan keras karena kemunafikannya, yang akhirnya menyeret orang lain juga ikut munafik seperti Petrus. Nanti bisa dibaca lebih detail. Contoh yang lain, contoh yang ketiga dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Di situ juga kita melihat bahwa kesatuan jemaat yang begitu luar biasa, yang akhirnya menjadi magnet yang menarik orang-orang untuk bergabung dengan mereka. Namun kemudian di sini ada ancaman, kesatuan ini ada ancaman. Ancamannya apa? Masalah-masalah atau isu-isu doktrinal. Apakah orang-orang non-Yahudi perlu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keyahudian terlebih dahulu, antara lain sunat, untuk bisa menjadi pengikut Kristus? Jadi ada isu doktrinal di sini yang mengancam kesatuan umat. Namun di sini kita melihat kembali lagi para rasul, orang-orang percaya kemudian akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Namun ini adalah ancaman, dan ancaman doktrinal ini bahkan masih terjadi sampai pada hari ini. Hal-hal ini, isu-isu ini masih kita jumpai. Sehingga kadang-kadang kemudian kita satu sama lain, sesama orang percaya, hanya karena beda denominasi, kemudian cenderung memandang sebelah mata, hanya karena perbedaan doktrinal. Isu yang sama sebenarnya sudah muncul dari gereja mula-mula, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ini. Namun di sini kita melihat bagaimana sebuah proses bahwa dipenuhi Roh Kudus, karunia-karunia rohani yang kita terima itu oke, itu yes. Namun pada saat yang sama jangan lupa, kita juga perlu terus berproses hari lepas hari. Amin. Perlu bertumbuh hari lepas hari, mengizinkan firman Tuhan memproses kita, membersihkan kita, mentahirkan kita hari lepas hari. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Baru di situ kesempurnaan yang sejati
akan tercapai. Namun sepanjang proses itu ketika kita terus bertumbuh, kita akan menjadi orang-orang yang juga akan dipakai oleh Tuhan. Jangan tunggu menjadi sempurna baru mau dipakai oleh Tuhan. Karena selagi di bumi kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu. Namun kalau kita terbuka, kita memproses diri kita, mengizinkan Roh Kudus mengerjakan hati kita, kehidupan kita. Kita bertumbuh dari sehari lepas sehari, selangkah demi selangkah. Dan mengizinkan Roh Kudus memakai kita, memberdayakan kita. Bahkan ketika kita masih bergumul, Roh Kudus akan memakai kita. Amin. Namun kita memilih untuk terus berproses. Tidak menyerah dengan kelemahan-kelemahan kita. Tidak menyerah dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Namun tetap melangkah. Kita melihat Petrus bahkan setelah mengalami pemulihan, revitalisasi, dipenuhi Roh Kudus, masih tergelincir juga seperti yang tadi sudah saya singgung di Galatia. Masih tergelincir juga. Namun apa itu kemudian menghentikan dia untuk terus berproses? Tidak juga. Kalau kita melihat bahkan sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya, dan memang kemudian akhirnya apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam nats kita tadi ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, di situ tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Petrus, batu karang itu, namun pada masa tuanya orang akan mengikat pinggangnya, bahkan dia kemudian akan dituntun ke tempat di mana dia tidak mau pergi. Dan ayat 18 dan 19 mengatakan, dengan demikian sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyingkapkan kepada Petrus cara dia akan mati nantinya. Dan sejarah gereja memang mencatat, memang tidak dicatat dalam Alkitab peristiwa kematian Petrus. Namun kalau kita melihat dalam catatan sejarah gereja, seperti apa kematian Petrus? Prosesnya mungkin Bapak Ibu pernah menonton film Quo Vadis. Nah, film Quo Vadis itu diangkat dari catatan sejarah gereja. Peristiwa mengenai kematian Petrus di kota Roma. Singkatnya pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, Petrus melayani di Roma, melayani umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan Petrus sudah tua pada saat itu. Lalu kemudian Nero membakar kota Roma dan mengkambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai pelakunya. Lalu kemudian jemaat mendorong Petrus pergi tinggalkan kota Roma. Karena jemaat orang-orang Kristen sedang ditangkapi oleh pasukan Romawi atas perintah Kaisar Nero. Karena mereka dikambing hitamkan, mereka ditangkapi, mau dibunuh. Sehingga kemudian jemaat mendorong Petrus tinggalkan kota Roma. Karena Petrus ini adalah pemimpin umat, supaya dia masih bisa melayani lebih lanjut lagi. Jadi biar saja tidak apa-apa jemaat yang mati syahid. Tapi Petrus jangan keluar tinggalkan kota Roma, masih bisa melayani di tempat yang lain. Dan menurut catatan sejarah gereja, ketika Petrus berjalan keluar meninggalkan kota Roma, dia berjumpa dengan seseorang. Dan dia bertanya kepada orang tersebut, Quo Vadis Domine, itu bahasa Latin, hendak kemana Tuhan? Dan orang itu menjawab bahwa dia akan ke Roma. Karena gembala yang seharusnya memimpin domba-domba yang ada di Roma meninggalkan kota Roma. Petrus tersadar dan dia akhirnya memutuskan kembali ke kota Roma. Dan dia akhirnya juga ditangkap bersama dengan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dan sejarah gereja mencatat dia dibunuh dengan mati disalibkan. Pada saat dia disalibkan, Petrus mengatakan, saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Dan dia kemudian disalib terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kita melihat dalam kelemahan dan keterbatasannya, tapi dia memilih untuk terus berproses, mengizinkan Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidupnya, memakai dirinya menjadi instrumen Tuhan. Walaupun masih harus terus berproses, kadang-kadang masih terpeleset. Sehingga ketika orang bertanya kepada saya seperti pertanyaan yang di awal saya ungkapkan tadi. Ketika orang bertanya kepada saya, apakah mungkin orang yang berbahasa roh itu tapi kehidupan sehari-harinya kok nampaknya tidak betul-betul mencerminkan
perilaku karakter yang luar biasa. Apakah betul bahasa rohnya itu betul atau itu bikin-bikinan saja, buat-buatan saja? Dan jawaban saya seringkali saya katakan, saya percaya bahwa karunia-karunia rohani yang dimanifestasikan oleh orang tersebut itu genuine, asli dari Roh Kudus. Namun saya juga tahu bahwa setiap orang juga masih dalam proses untuk bertumbuh, untuk terus mengalami pemulihan demi pemulihan demi pemulihan hari lepas hari. Sehingga itu tidak menghalangi kita untuk memanifestasikan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan tunggu sempurna baru mau melayani. Jangan tunggu sempurna baru mau memanifestasikan karunia-karunia rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lihatlah Petrus. Dia berproses. Walaupun kadang masih terpeleset, namun sampai akhir hidupnya dia bertahan. Dan dipakai menjadi instrumen bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Perayaan pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan minggu lalu, kiranya itu merevitalisasi kita, menyegarkan kita untuk kita terus melangkah maju dalam pengiringan kita akan Tuhan, untuk menjadi instrumen yang dipakai Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, dengan karunia dan talenta seperti apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan mengubahkan dunia kita. Amin. Kehadiranmu mengubahkan duniaku. Kehadiran Roh Kudus akan mengubahkan dunia kita, dunia internal di dalam diri kita dan dunia eksternal di mana Tuhan menempatkan kita untuk menjadi garam dan terang bagi Kristus. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita menyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Biar kiranya lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup itu akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan
Allah yang hidup. Ini menjadi doa kami. Kerjakan pemulihan itu, transformasi dan revitalisasi kehidupan kami dengan kehadiran-Mu, sehingga hidup yang mulai menjadi lemah, merasa tidak mampu untuk melangkah, hati yang terluka, hati yang kecewa, akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang rasanya menjadi babak belur karena kenyataan-kenyataan hidup, langkah yang terseok-seok, dihempaskan oleh kenyataan-kenyataan hidup, dilukai oleh realita-realita yang ada, akan dipulihkan kembali, dibebat, dipulihkan, disembuhkan oleh kehadiran-Mu, disegarkan kembali. Semangat yang mulai pudar akan dibangkitkan kembali, sehingga kami dapat menjadi instrumen, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan melalui talenta dan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali ada talenta dan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam diri kami masing-masing. Oleh kehadiran-Mu Roh Kudus, setiap talenta dan karunia itu akan diberdayakan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami terbatas. Roh Kudus kerjakan pemulihan-pemulihan. Hati-hati yang terluka Tuhan tuntun. Bahkan Engkau akan pertemukan dengan konselor-konselor, pendamping-pendamping yang akan membantu, mendampingi sehingga mengalami pemulihan. Yang bukan hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, namun juga dikerjakan, dipulihkan melalui pendampingan-pendampingan oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya kami menjadi seperti Petrus. Walaupun kami terbatas, ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan kami. Kadang-kadang kami masih terpeleset dalam perjalanan kami. Namun kami mau mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan Roh-Mu yang kudus yang meneguhkan langkah-langkah kami. Setia sampai akhir. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu telah berhenti memperkatakan firman-Mu. Biar Engkau Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran-Mu dalam hati setiap kami. Kami pulang, firman-Mu menjadi tuntunan bagi langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu.
hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.